di podcast kita yang paling kekinian. Hari ini kita bakal dimanja dengan cerita seru dari salah satu mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Bakri. Ini kan lagi bulan puasa, kau pasti bingung dong, ngabuburit mau ngapain? Daripada bingung, mending kamu nonton podcast ini karena kita bakal ngasih cerita inspiratif yang bisa bikin kamu melek sampai subuh. Apa iya? Bercanda! Siap-siap buat dapetin energi positif dan motivasi tinggi yang bakal membuat kamu bener-bener kepengen ngejar mimpi kamu. Siap-siap juga buat diperkenalkan sama narasumber kita yang gak kalah kece. Tunggu apa lagi? Yuk kita mulai petualang suruh kita menuju kesuksesan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Gina Zahran, salah satu lulusan dari Universitas Bakri, khususnya di Prodi Manajemen. Kak Gina ini udah menorehkan prestasi keren lomba netizen dan siap berbagi pengalaman serunya sama kita. Halo Kak Gina, apa kabar? Hai, halo Vira. Halo Kak. Makasih ya Kak udah datang ke sini. Sebelum kita masuk ke topik seru nih Kak, aku mau nanya sama Kakak, kesibukan terbaru Kak Gina, ada proyek pekerjaan Kak atau Kakak lagi ngikutin kegiatan yang Kakak kerjain? Oh, untuk sekarang sih aku fokusnya emang buat nyari kerja dulu karena baru lulus kan ya. Dan kalau untuk project sih, aku ngelanjutin project sama Pak Urip. Karena dulu sebelum lulus aku ada beberapa project sama Pak Urip dan sekarang masih lanjut nih project sama Pak Uripnya. Terus untuk kegiatan mungkin kesibukannya lebih ke aku lagi sibuk ambil beberapa kelas buat ini sih, nambah skill gitu ya. Oh, itu project sama Pak Urip Kakak sendiri atau mungkin ada dari mahasiswa manajemennya? Dari mahasiswa manajemen juga ada. Kita ada tim berempat orang. Cuman aku tuh yang angkatan 19, selebihnya angkatan 20 ya, angkatan 20. Jadi itu udah jalan setahunan sih projectnya. Terus sekarang ini lanjut ada beberapa project, tapi yang sekarang khusus baru aku sendiri. Wah, keren banget ya Kak. Udah lulus terus ngerjain project, itu capek nggak Kak? Atau Kakak semangat banget karena ada project barunya? Sekarang sih aku masih semangat ya. Soalnya kayak selagi nggak ada kesibukan apa-apa, selagi nggak ada tuntutan apa-apa, jadi aku lagi menikmati banget sih adanya project, adanya kegiatan kayak gitu. Bener-bener. Oh ya, netizen for your information ya, Kak Gina ini sebenarnya adalah salah satu purna juga dari HMMU Bakri loh. Kalau nggak salah periode 2022 2023 ya Kak. Nah, keren banget kan netizen. Terus Kak Gina juga termasuk menjadi Kepala Departemen Sumber Daya Mahasiswa. Nah, itu gimana Kak rasanya jadi Kepala Departemen? Aku sih, kalau untuk jadi Kepala Departemen SDM-nya sendiri, karena sebelumnya aku udah jadi staff di SDM sendiri, jadi aku udah lumayan tahu lah ya gimana cara kerja di SDM, apa aja program-program SDM. Jadi kayak nggak terlalu kaget. Tapi mungkin pasti ada susahnya ya. Iya benar. Karena kan kalau jadi ketua departemen tuh lebih ke pengawasan gitu loh, bukan ngurusin, memahami karakter juga kan Kak? Kayak gimana caranya kerjasama dengan anggota SDM-nya pun, SDM-nya terus juga sama anggota HMM yang lain kan. Karena di situ aku tanggung jawabnya lebih besar lagi. Kita kayak nggak cuma tanggung jawab untuk program kerja dari HMM, tapi aku juga punya kewajiban buat ngawasin nih anggota-anggota lain gimana di setiap program-program kerja himpunan yang lain gitu loh. Ngawasin juga, memahami gitu. Oke, berarti Kak selain ikut kuliah, ada nggak Kak kegiatan yang Kakak lakuin? Kan ada kuliah, ada organisasi gitu. Oke. Selama kuliah nih ya berarti ya. Selama kuliah sih aku lebih sibuknya ke organisasi, terus juga ada beberapa ikut kegiatan-kegiatan kayak perlombaan, PKM, terus juga kemarin waktu skripsian yang ikut Pak Urip, jadi gitu sih kebanyakan kegiatan aku selama kuliahan. Oke. Kalau lihat-lihat nih Kak, selama kuliah Kak kan banyak banget ya pengalamannya. Tadi mulai dari ikut organisasi, ikut PKM, sampai ke tahap pendanaan ya Kak kalau nggak salah. Nah, terus juga ikut lomba. Nah, kesibukan Kakak itu gimana sih Kak? Cara Kakak ngatur waktu antara akademik, organisasi, sama kehidupan pribadinya Kakak? Oke, kalau untuk waktu sih aku nggak ada jadwal terkhusus ya. Misalnya kayak mungkin karena akunya yang lebih kaku dengan waktu, jadi aku secara tidak langsung udah secara alamiah gitu loh untuk bagi jadwalnya. Nggak harus ada jadwal tertulis. Jadi aku udah yang secara alami punya jadwal masing-masing. Misalnya kayak sekarang nih
lagi ada tugas ini nih yang mendesak, ya udah aku beresin dulu tuh tugas ini. Habis tugas ini mungkin ada lagi nih kegiatan organisasi, ntar ada rapat atau apa gitu. Nah barulah aku kerjain lagi rapatnya. Itu kayak nggak harus berpatokan dengan jadwal sih aku biasanya, kayak fleksibel tapi ngelihat apa yang perlu didahulukan, apa prioritas yang lebih didahulukan lagi gitu loh. Kalau misalnya memang ada misalnya kita mau ujian UTS atau UAS, sedang kan itu suatu yang lebih prioritas ya daripada kegiatan lain. Misalnya kayak paginya kita harus ujian, ya udah paginya kita fokus ujian dulu, nanti malamnya kita mau ada rapat himpunan, ya udah kita rapat himpunan malamnya gitu. Apalagi himpunan banyak banget kan Kak rapatnya, jadwalnya juga bentrok, jadi kita pun harus pinter-pinter ngatur waktu. Sesuai mood juga nggak Kak? Iya, aku sih mood-moodan sih biasanya. Ya. Pernah nggak Kak ngerjain, misal Kakak udah fokus di ngerjain jam 10, tapi lewat tuh 10.02, terus pernah nggak 10.15 aja deh gitu? Pernah ya. Aku juga gitu, kalau udah 10:01 tadi kan maunya jam 10, terus udahlah jam 10.15, terus lewat akhirnya sampai maghrib gak dikerjain. Itu emang kebiasaan mahasiswa kayak gitu kali ya Kak? Iya sih. Aku biasanya kalau kayak gitu sih aku punya rentang waktu yang lebih panjang gitu loh. Misalnya kayak target awalnya memang misalnya nih target awalnya harusnya beresnya jam 10 malam misalnya. Aku udah nargetinnya tuh jam 11 gitu loh. Jadi kayak ada waktu senggangnya gitu loh untuk dari target awal. Karena ya pasti nggak sih kayak ada aja gitu loh moodnya. Mendadak bikin plan B-nya jadinya buat ngatur waktu. Benar sih Kak. Semuanya juga pasti netizen kayak gitu tuh. Kalau udah lewat pasti dilewatin lagi sampai nggak ngerjain akhirnya kan Kak. Oke Kak, di balik pengalaman Kakak nih banyak banget, ada nggak Kak sosok tokoh atau dosen atau sumber inspirasi yang berpengaruh banget buat Kakak? Oke, aku sih sebenarnya sempat ngalamin berat banget tuh waktu skripsian sih. Kayak aku ngerjain skripsian dari semester 7 sampai semester 8, kayak 1 tahun aku ngerjain skripsian, dan itu benar-benar yang kayak gimana ya, bukan titik terberat tapi memang susah banget, banyak dramanya. Dan disitulah aku untungnya ketemu Pak Urip nih sebagai dosen pembimbing aku. Oh, Kakak dosennya Pak Urip? Dan Pak Urip tuh benar-benar yang kayak ngayomi banget gitu loh, ngasih masukan. Malahan aku kayaknya di semester 8 itu kan semester aku udah lanjut lagi kan skripsiannya semester 8. Nah di semester 8 itu aku jarang banget ngasih progres skripsian aku malahan banyak bimbingan tuh buat curhat doang, yang kayak Pak ini gimana Pak, saya gimana gini. Pak Uripnya juga nanggepin ya Kak? Iya, Pak Uripnya nanggepin di situ sih bener. Enaknya gitu sih, maksudnya kayak untungnya kita di Universitas Bakri dan juga manajemennya, aku rasa dosen-dosen kita itu cukup dekat gitu loh dengan mahasiswanya, cukup up to date untuk mengetahui masalah-masalah mahasiswa yang sekarang gitu loh. Saya kayak tiba-tiba mahasiswanya lagi burn out nih, dosennya bisa tahu cara ngatasinnya gitu, paham, bisa gitu loh ngasih masukan yang memang gimana ya, membantu gitu untuk kita. Berarti Pak Urip ini termasuk dosen favorit Kakak dong Kak? Iya. Nah, Pak Urip manajemen nih Kak, SDM. Kakak juga dari kepala departemen SDM. Skripsi Kakak nyangkut gak di SDM? Iya, aku ambil skripsi temanya SDM sih. Keren banget. Nih buat yang semester 6 nih lagi risau-risau nih Kak. Siap-siap lagi masuk ke riset bisnis kan. Jadi lagi pusing-pusingnya gitu. Tapi sebenarnya dinikmati aja sih, karena setelah beres kayaknya setelah beres skripsi aku mikir kayak ini doang. Iya, tapi prosesnya itu kayak aduh belum ngerjain ini lagi. Belum ini. Sebenarnya itu gimana ya? Kalau misalnya memang kalian udah buntu banget, nggak usah yang makin mikirin, makin nggak bakal dapat jalan keluarnya gitu loh. Iya sih benar. Yang penting dibawa enjoy. Aku juga dapat pesan kan dari Miss Holly. Yang penting lo enjoy, lo suka, lo bisa ngerjain gitu kan. Aku juga milih judul skripsi kan juga tema yang aku suka gitu loh. Karena kalau misalnya temanya udah kita suka, kita bakal suka mau baca artikelnya. Kan banyak banget ya artikel buat yang harus kita kumpulin, yang harus kita baca buat skripsian. Itu banyak banget. Jadi kayak yang pertama itu temanya kita suka dulu. Jadi kayak waktu kita baca artikel yang panjang banget itu yang kayak
makin seru nih gitu loh. Kita dapat insight baru dari hal yang kita memang pengen ketahui gitu loh. Itu kakak ngerjain skripsinya di rumah atau kakak cari inspirasi keluar? Aku lebih sering kerjaan skripsi itu paling sering tuh di kampus atau enggak di perpus. Ya, aku pernah lihat kakak itu waktu itu lagi sibuk-sibuknya mau skripsi. Aku salah satu yang paling ini sih, sering nongkrong di kampus sih selama skripsi ya. Iya sih, jadi kelihatan Kak Gina lagi sibuk skripsi. Ya ampun. Kayaknya nanti bakal ada jejak-jejaknya juga nih Kak di SL, Iya. duduk pegang laptop gitu kan Kak. Kayaknya dulu mendidikan banget ya kayaknya. Kenapa, Kak? Sendirian, skripsian, yang kayak mukanya udah kusut Tapi gitu. kalau rame-rame tuh yang ada kita gibah nggak sih Kak Iya sih, jadinya? iya sih, Skripsinya iya nggak sih. kelar kan? Iya sih, iya sih. Ada aja pembicaraan kayak gue ada cerita ini nih gitu kan. Itu penyakit anak-anak HMM ya. HMM anak manajemen. Kakak kan ikut organisasi ya Kak di HMM 2 periode ya Kak? Iya, Sebelum jadi kepala departemen SDM kakak tetap di SDM juga? iya jadi staff SDM. Staf di SDM. Waktu itu kakak megang proker apa Kak? Aku megang proper Odima. Odima, oh keren banget nih. Odima tuh. Boleh diceritain sedikit nggak Kak pengalaman kakak selama di HMM dan benefit yang kakak dapetin? Biar netizen tahu nih Kak apa yang udah didapetin. Karena kan kita menghitung bulan ya Kak. Buat HMM tuh nanti bakal ada oprek buat generasi baru buat ngelanjutin gitu Kak. Aku yang paling berasa itu sih ini. Ada cerita waktu aku jadi megang proker SDM, megang proker Odima. Odima. Itu kan baru banget ya, maksudnya baru semester 3 gitu, baru masuk Iya. kuliah semester 3 terus kayak baru ikutan organisasi, baru kenal dengan dengan yang lain. Mana Odima pertama? Odima pertama lagi ininya kan prokernya, terus waktu itu aku juga lagi kondisinya COVID kan, jadi benar sih, semuanya online. via online, via Zoom gitu kan. Di situ aku benar-benar kayak pertama kali nih ngetuain rapat HMM itu kayak gugup banget gitu loh. Kayak aduh gimana ya kayak Bingung mana gak ada contohnya gitu kan. gak ada contohnya. Terus untungnya sih kakak tingkat di atas support banget ya, kayak bantu banget. Aku tuh kemarin ketua SMA aku tuh Kak Sheila. Kasel, oh iya tahu. Nah, Kak Sheila juga banyak bantu untuk bimbing aku selama Iya. megang proker itu. Tapi setelah dicoba dan seiring berjalan waktu aku malah ketagihan ngomong di depan umum jadinya kayak ternyata seru juga ya ngomong di depan umum, diskusi dengan teman-teman Iya, HMM, teman-teman di divisi-divisi kita gitu loh. Mana apalagi kan kalau misalnya program HMM kita selalu beda-beda divisi Iya kan. benar, Pasti yang kayak campur. proker ini kita timnya ini nih, proker ini ganti lagi teman-temannya gitu loh. Kayak itu sih membuat aku kayak seiring jalan waktu kan nggak mungkin ya dari awal kita udah bagus gitu Iya, loh. betul. Kita udah bisa melakukan segala hal, pasti ada waktunya, ada progres, ada prosesnya. Di situ aku menikmati banget sih proses aku selama jadi staff SDM, jadi ketua SDM-nya gimana cara aku berkomunikasi dengan teman-teman dari yang awalnya nggak bisa sampai akhirnya bisa gitu loh. Itu aku menikmati banget dan aku benar-benar dapat Sesuatu yang baru. Ya. sesuatu yang baru. Di situ aku banyak belajar sih di himpunan sendiri. Ih keren banget sih Kak. Apalagi SDM itu kan termasuk proker yang lumayan berat kan. Rekrut, terus Odima juga gitu. Dibantu juga sama Kasela. Kakak dulu di himpunan pernah nggak kayak masuk divisinya itu aja? Aku dulu keseringan masuknya ini PDD. Sama Kak. Kakak jadi sepuh loh Kak. Karena kamu humas kan? Iya, kan dari awal sebenarnya nggak ada tujuan. Aku tuh 2 departemen yang aku takutin tuh SDM sama humas. Kenapa? Kalau SDM kan berhubungan sama orang langsung kan. Aku tuh nggak pinter buat ngomong, buat bikin orang nyaman segala macem gitu kan. Kalau humas sama aja lebih ke eksternalnya juga kan. Nah ternyata dimasukin ke humas tuh dari awal sampai akhir aku di PDD terus. Jadi bingung nih, aduh pengalaman skillnya di sini-sini aja. Berarti kan kamu bisa ini ya, emang terbukti kalau misalnya kamu emang bisa di PDD gitu. Ya nggak bisa tapi ya nggak jago-jago banget lah. Kakak berarti dulu di PDD terus ya Kak? Nggak terus sih, tapi ya ada beberapa. Ada beberapa. Tapi dibanding divisi lain kakak lebih nyaman di divisi apa? Macam-macam sih aku. Kayaknya aku merasa paling berat itu di divisi acara. Iya benar. Berkaitan sama rundown. Terus aku sempat megang acara di kegiatan
Maxrom. Nah, aduh berat sih kak itu. Aduh itu yang aku jadi PIC-nya. Jadi aduh. Harus jawabin semua pertanyaan dari orang-orang yang kayak pihak-pihak luar yang aku nggak tahu siapa gitu loh, yang kayak harus ramah tamah banget gitu loh. Terus ya. Tapi emang dari wajah kakak ramah tamah kok kak. Oh iya, Iya benar sih. Orang jadi ketepaknya kayak gini, iya gitu. Kakak kan kalau dipanggil iya langsung nyaut gitu. Emang bener sih kak di. syukur deh. Iya. Kalau orang sama aku orang malah kayak ih jujur banget gitu sih kak kalau Iya, penampakannya. Kayak harus berteman ya sih kak, Iya jangan lihat kamarnya aja. Kan tadi divisi acara ya kak, kan berat banget ya. Sama sih aku juga ngerasain divisi acara tuh lumayan berat karena kan ada rundown, terus kita harus tektokan sama yang lain. Karena kan proker tuh nggak bisa berhasil kalau divisi acaranya nggak bekerja secara bagus gitu kan kak. Menarik nih kak, masuk HMM tuh kan ternyata banyak banget ya kak benefit yang didapetin. Dari yang awalnya kita tadi kakak bilang nggak tahu apa-apa sampai akhirnya kita bener-bener dapat gitu, karena kan banyak kegiatan di HMM, prokernya juga lumayan lebih dari 5 kan kak. Aku pun sekarang merasakan hal itu semenjak masuk HMM. Aku tuh jadi tahu skill aku ada di mana, itu di desain karena dari PDD terus kan. Terus aku juga bisa belajar manage waktu antara kuliah, antara organisasi gitu. Nih buat netizen ya kak, daripada diem-diem aja kan kak ya, mending join deh ke HMM karena banyak banget benefitnya. Contohnya nih kayak Kak Gina, bisa jadi salah satu pengalaman positifnya Kak Gina tuh membawa dampak positif ke produktivitasnya. Jadi kita promo nih Kak, kan? Okay. Aku promo bareng sama Kak Gina jadinya. Tuh udah dipromoin, kapan lagi kan masuk HMM gitu. Oke Kak, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya soal pengalaman Kakak. Boleh Kakak sharing sedikit aja rahasia kesuksesan Kakak yang sempat Kakak raih selama menjadi mahasiswa? Oke, selama mahasiswa sih, aku sebenarnya banyak ikut perlombaan-perlombaan gitu, tapi tapi nggak ada satupun yang. Apa aja tuh kak perlombaan, boleh tahu nggak kak? Ada beberapa ya, kayak kebanyakan itu perlombaan tentang desain bikin bisnis Digital. bisnis Canva. Oh bisnis canvas. Bikin apa sih? Prototype ya? Ide produk gitu-gitu ya. Kebanyakan sih ide perlombaan yang aku ikutin kayak gitu, tapi nggak ada tuh yang jalan, nggak ada tuh yang lolos, nggak ada yang lolos tuh. Sampai akhirnya teman aku nih ngajakin ikut PKM. Nah PKM ini untungnya lolos, tapi sampai tahap pendanaan tuh. Itu keren banget sih kak. Jadi aku juga itu salah satu pengalaman berharga banget sih. Iya benar. Apalagi aku ambil PKM-nya PKM pengabdian masyarakat. Oh pengabdian masyarakat. Jadi kayak setelah dapat pendanaan itu aku harus ke masyarakat nih ngasih sesuatu gitu. Kemarin tuh aku programnya nanam mangrove. Nah itu kita benar-benar yang kayak nggak tahu ya. Aku baru tahu kalau misalnya di Bekasi ada pantai loh. Iya. Itu aku tahu. Emang iya orang Bekasi ada pantai. Aku kira planet doang panas gitu. Maaf ya Bekasi. Aku baru tahu ada pantai dan kondisinya lumayan memprihatinkan. Pelosok berarti kak? Pelosok banget, kayak benar-benar pelosok. Aku itu kita sampai naik perahu 1 jam. Oh my god. Ya ampun, aku kayak ini bukan Bekasi nggak sih? Iya kayak di lain gitu. Bekasi sih kayaknya benar-benar kayak di dunia lain. Karena yang terkenal Bekasi macet kalau nggak panas. Ini ada airnya. Keren loh Bekasi. Semuanya ada loh. Semuanya ada. Di situ aku kayak paham nih caranya gimana kerjasama dengan anggota tim aku. Terus juga kemarin itu sempat guide beberapa perusahaan buat jadi sponsor. Terus juga gimana kita ngasih dampak ke masyarakat. Betul. Saling apa ya? Saling memberikan bantuan lah gitu loh ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Waktu itu kakak PKM berapa orang kak? Aku berlima. Berlima itu anak HMM semua atau campur sama dua? Ada kita berempat anak HMM, yang satu lagi ada teman angkatan aku. Kalau nggak salah tuh Kak Karin, Kak Sekar, Denisa. Kak Denisa. Waktu itu dosen pendampingnya Bu Domi. Iya, Bu Domi. Oh ya, aku lihat tuh kak sampai masuk kan ke dalam pantai itu nemuin. Iya, itu berapa lama kak persiapan dari awal buat sampai emang akhirnya terselesaikan? Itu kayaknya hampir, aku lupa deh, 1 semester lebih kali ya. 1 semester sampai satu tahun kan? Oh my god, lama banget ya kak. Itu lama karena apanya kak?
karena memang tahap PKM juga lumayan Iya, panjang. panjang. Kan kita harus bikin proposal dulu, terus juga nanti ada seleksi dari kampus. Kalau lulus seleksi kampus nanti tunggu lagi seleksi dari Iya, simbel mawa. bermawanya. Ya kebanyakan sih itu ya ngatur-ngatur apa proses-proses itu. Kalau untuk dari tahapan aku keterima pendanaan sampai kegiatannya beres itu kayaknya hampir 3 bulan, 2 bulan, 2 sampai 3 bulanan gitu. Berarti masa-masa penyusunan PKM tuh lagi masuk juga di HMM. Iya, aku my lagi God. sibuk juga di HMM itu. Tapi bentrok sama Odima nggak kau waktu itu? Apa Odima udah kelar baru kakak ikut PKM? Kalau nggak salah itu Odima udah kelar. Oh iya, Odima udah kelar. Dan di situ untungnya aku sebagai rata-rata kan angkatan aku ya Iya. jadi anggotanya. Jadi kita udah jadi pengawas di himpunan. Jadi nggak terlalu megang proker. Oh iya Yang benar. mereka Oh sibuk iya iya tuh, benar. Iya mereka benar kasihan iya. dia lagi sibuk-sibuk. Iya Jadi sibuk anggota. Odima juga kan waktu itu. Terus juga karena kita jadi pengawas jadi yang kayak masih bisa lah sering-seringan waktu gitu loh. Itu sampai itu juga berat sih kayak kayaknya aku setiap hari ke kampus terus yang kayak pulangnya sampai jam 8 malam baru pulang. Oh my God. Terus cuman buat bikin laporan doang. Stay di kampus sampai malam ya kak. Tapi itu seru sih. Seru ya kak. Seru sih. Mau nyoba tapi takut. Coba lah. Karena berat nggak kak ikut PKM? Enggak sih. Kira-kira. Enggak sih. Menurut aku malah seru. Itu aku bersyukur banget Denisa ngajakin aku Oh, PKM. soalnya kan kemarin tuh baru aja PKM dibuka ya. Nah, netizen mungkin nggak tahu nih kak apa itu PKM. Kakak bisa jelasin sedikit nggak kak? Biar pada tertarik lah kak gitu. PKM itu sendiri pekan kreativitas Kreativitas mahasiswa. mahasiswa. Itu banyak tuh bagian-bagiannya mulai dari yang kayak aku apa? Jadi pengabdian masyarakat, terus ada juga yang kewirausahaan. ada bagian teknologi, Iya, betul. banyak tuh bagian-bagiannya. Nah, PKM sendiri itu lebih ke menyalurkan ide masyarakat, ide kreatif mahasiswa, ide kreatif mahasiswa untuk diberikan ke masyarakat untuk berdampak ke masyarakat. Jadi kalian bisa ngasih berbagai macam ide kalian, bikin proposal untuk idenya, masukin ke kampus. Di kampus juga, kalau nggak salah di kampus juga mendukung banget sih. Mendukung banget kak. Iya kan, ada beberapa kegiatan program-program memang khusus untuk anak-anak yang ikut PKM. Iya, benar. Aku juga kemarin tuh setelah lulus pendanaan ini, kampus juga ngadain adanya pelatihan. Pelatihan apa tuh kak? Untuk anggota-anggota PKM, untuk mahasiswa yang memang mau ikut PKM dapat pelatihan dari kami. Oh ada. Ada. Jadi kalian harus banyak-banyak cari informasi sih. Kayak tanya-tanya lagi sama teman-teman kalian, tanya-tanya lagi sama staff ataupun dosen gitu loh. Itu juga aku kemarin itu cukup sukses PKM-nya gara-gara aku sering komunikasi dengan Bu Domi ya. Iya benar. Kayak kita selalu komunikasi dengan Bu Domi, selalu bimbingan dengan beliau gimana penulisan yang baik, gimana ide-ide itu bisa diwujudkan gitu-gitu loh. Jadi jangan mikir susah-susahnya dulu kayak susah kapan berkembangnya ya kak, gitu-gitu aja. karena aku juga awalnya mikirnya susah kayak ribet banget bikin proposal. Iya mana banyak banget lagi isinya. Gitu kan. Kayak padahal nggak banyak sih, 10 halaman doang. 10 halaman doang lo bikin proposalnya. Itu. Kayak kan bikinnya berlima lagi. Iya nggak sendirian, Nggak kan sendirian. berkelompok. Rugi nggak sih kak? Rugi banget sih. Aku merasa makanya aku beruntung banget Denisa ngajakin aku PKM waktu itu. Kalau misalnya Denisa nggak ngajakin aku juga kayaknya nggak bakal ikutan mungkin ya. Betul. Jadi kayak itu mungkin bisa jadi masukan juga buat kalian milih teman-teman yang yang sportif, yang mau ngajak kita berkembang bareng-bareng gitu. Jangan diem-diem aja lah di kampus ya kak. Apalagi kampus tuh udah ngasih fasilitas, ada PKM, organisasi, terus juga ada dari inkubator ya, banyak, terus ikut BEM. Masa kuliah pulang gitu kan. Kapan kita mempercantik CV? Ya nggak sih, CV jadi cantik banget kan kak? Iya sih, banyak banget berlembar-lembar. Banyak PT-PT sekarang yang ngeliat dari segi pengalaman kan kak, apalagi organisasi. iya. Jadi kalau diem-diem aja di kampus sebenarnya sangat amat rugi ya kak. Dulu udah difasilitasi. Nah, aku tuh kan kadang suka ketemu ya kak, atau misalnya ngobrol sama beberapa mahasiswa yang kadang tuh
mereka tuh ada rasa ragu, suka nggak percaya diri sama apa yang mereka lakukan. Nah, aku pengen tahu nih dari sudut pandang kakak, dari tanggapan kakak, gimana sih kak strategi yang kakak pakai buat ngatasin rasa ragu dan ningkatin percaya diri? Biar strategi kakak nih bisa dicoba sama netizen. Oke, aku sih dulu ya selama jadi mahasiswa aku selalu yang kayak merasa kita sebagai mahasiswa seharusnya nggak takut salah nggak sih, kayak Iya, betul. kita kan masih ada label mahasiswa nih Iya, gitu. masih belajar lah. Masih belajar gitu loh. Terus aku juga selalu berusaha nggak terlalu banyak mikir negatif gitu loh. Iya. Kayak oh kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya susah deh, kayaknya ini deh. Nah itu aku benar-benar kayak mencoba untuk menghindari kata-kata Iya. tersebut gitu loh. Karena secara nggak langsung pasti kita juga merasa karena ucapan kita yang Iya. negatif juga nanti berakibat ke pikiran kita. Iya, jadi tindakan terekam kita. ya kak, jadi kayak udahlah Jadi kayak gitu. kalian pasti bakal tersimpan mulutnya kayak oh aku nggak bisa, Iya. bisa, kayaknya aku susah deh kayak gini, kayak aku salah deh kayak gini. Kapan lagi kan kak nyoba gitu. Aku juga dulu aku kenal sama Pak Urip, kenal dengan Bu Domi, itu kan juga karena di kelas aku selalu merasa nggak apa-apa deh aku nanya, emang apa salahnya sih aku nanya, kalau misalnya salah ya dosen juga nggak bakal marah kok. Oh, gitu. mereka malah seneng gitu kan kak. Mereka malah senang, dan efek samping dari aku banyak nanya dan komunikasi dengan dosen dan nggak takut komunikasi sama dosen itu aku Iya. jadi kayak kenal dengan dosen, ikut project-project dosen, bisa kerjasama dengan Pak Urip, aku juga kerjasama bareng Bu Domi gitu-gitu loh. Tapi emang kita tuh ada rasa bangga sendiri nggak sih kak kalau misalnya ikut project, apalagi diajak sama dosen gitu kan. Pasti ada sih. Aku kan kemarin sempet ikut tuh yang design thinking bareng Mas Aryo, bareng Bu Domi. Itu aku bangga banget sih ikut itu. Jadi ngajarin pelatihan ke anak SMA bareng Vektor juga kan waktu itu. Nah, tuh netizen masa gak mau nyoba gitu loh. Gak usah takut, ya gagal pasti kita jalani, namanya juga itu proses kan kak gitu. Kayak Kak Gina gini loh. Kak Gina berani, yang penting ini aja. Tapi seru kan, maksudnya kayak daripada kita cuman belajar materi doang di kelas. Iya tuh. Lebih seru Udah kita gitu ngantuk lagi kan. lebih seru kita langsung terjun ke lapangan gitu loh. Jadi teorinya dapet, prakteknya juga dapet. Gitu. Kakak termasuk suka matkul apa kak kalau di kampus kak? Aku dulu banyak sih, aku suka matkul ini manajemen krisis dengan Pak Imbang. Oh Pak Imbang. Ya, tau nggak? Manajemen krisis itu sebenarnya susah sih, maksudnya kayak waktu ujiannya susah sih. Karena ini online kan kak? Iya, aku waktu itu Tanya online. jawab. Iya, lisan Iya. ujiannya. Tapi aku cukup menikmati sih ininya, soalnya karena di kelas Pak Imbang lebih banyak diskusi sih. Aku Iya. kayak, banyak nih masukan-masukan, nggak cuma terpatok ke buku. Terus aku lebih suka kayak gitu sih. Terus yang kayak aku dulu sempet suka pelajaran ini Corvin. Tapi itu sempat doang. Sempet doang. Pas di atas kayaknya, kok kayaknya agak Berat ya. Berat ya. Siapa dulu kak dosennya? Dulu itu dosennya Pak Dudi. Oh Pak Dudi. Pak Dudi. Tapi anehnya kalau Pak Dudi tuh ngajarinnya sebenarnya enak gitu kan. Tapi pas kita keluar kelas hilang. Iya, langsung kayak Tapi Pak Dudinya menyadari. Oh, Makanya iya? Pak Dudi bilang kayak dicatat apa yang saya bilang. Karena kalian injek keluar aja itu bisa hilang loh materinya. Iya sih. Apa karena emang terlalu enak kali ya kak? Tapi pas di dalam kelas itu ambis gitu loh, nyari tahu jawabannya apa. Karena juga Pak Dudi enak kan ini. Iya, sabar banget lagi. Sebenarnya banyak lah ya. Banyak banget kelas yang aku suka, kayak dulu aku sempet lolos interview karena aku sempat ada kelas bareng Kak Jerry di digital marketing. Oh, interview apa kak? Aku sempat interview adalah di perusahaan yang di bagian digital gitu. Terus itu nggak masuk ke jurusan aku Iya. ya. Aku nggak terlalu tahu nih tentang digital, tentang coding, tentang data analis bla 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 gitu. Iya. Aku nggak tahu sebenarnya. Tapi karena ada kelas ini aku jadi punya pengalaman gitu loh. Iya, benar. Kayak saya pengalaman gimana bikin website, gimana bikin, walaupun cuma standar ya, tapi kayak perusahaan juga mengakui itu gitu Iya, loh. benar. Itu sebuah pengalaman yang kita miliki dan pasti kita punya kemampuan lah Iya. di situ gitu loh. Itu dari Pak Jari ya kak? Dari Kakak Pak Jari. pernah buat album gak di kelasnya? Oh, Mbak Albu. Iya kan, kadang Pak Jari kalau nggak bisa jawab itu nyanyi. Oh iya. Iya, dari kakak dulu gitu nggak? Aku enggak sih. Aku dulu Pak jadi ini ada post test dan Oh ya, pretest di akhir. Nah, itu paling
Terus juga tiba-tiba nanti kalau misalnya kita lagi belajar nih, lagi Pak Jadi lagi nangin bla 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 gitu kan, tuh udah yang agak bosan, terus tiba-tiba Pak Jadi nyambar pertanyaan kayak, kamu coba tanya, coba jawab ini, kamu coba jelasin ini. Tapi yang nggak bisa jawab? Coba ya cuman kayak ya udah gitu. Oh, kesalahan berkembang sih kak. Jadi kita satu semester tuh album tuh, bikin album. Nih korbannya banyak kak di sini. Kalian disuruh tiba-tiba nyanyi, jadi vokalis. Kayak nggak cuman belajar tentang manajemen kan, belajar vokal. Iya, juga, jadi gitu. di sini diajarin dari segi mental, fisik, vokal gitu. Dapet kan dari Pak Jerry. Pak Jerry seru sih kak. Kemarin aja aku sempet diajarin SPS kan sama dia. Cara ngolah data gimana gitu. Iya, seru sih kelasnya. Cuman dapetnya kelas malam terus gitu. Mungkin biar gak ngantuk kali ya, jadi ngeluarin album gitu. Itu sih serunya di kampus juga. Maksudnya nggak kaku nggak sih? Iya, sebenarnya ngerangkul semuanya, enak-enak. Terus punya ciri khas masing-masing buat ngajarin, kayak Pak Topik ngajarin leadership. Itu kan benar-benar kepake banget di himpunan ya kak. Apalagi kalau misalnya kita jadi kepala departemen, terus atau mungkin jadi staffnya pun harus memimpin di setiap proker gitu kan kak. Oke kak, kak kan udah lulus nih ya, udah melewati berbagai macam tantangan di kampus. Pasti banyak yang penasaran nih sama kakak ke depannya. Boleh sharing sedikit nggak kak, rencana karir kakak ke depannya apa? Sekarang sih aku memang lagi cari beberapa, lagi fokus ke beberapa bidang yang aku pengen masuk gitu loh. Misalnya kayak kalau apply perusahaan, aku memang fokusnya ke beberapa, ada tuh 2 bidang yang aku mau fokusin. Dan untuk bisa masuk ke bidang yang aku mau, aku juga sekarang lagi ngambil beberapa kelas kayak kelas-kelas peningkatan skill. Itu online kak? Online, kebanyakan online. Aku juga kemarin tuh coba ikutan prakerja gitu, terus juga ikutan les bahasa Inggris dan lain gitu. Maksudnya kayak karena aku sadar kalau misalnya aku memang mau fokus ke bagian yang aku mau, aku butuh personal branding yang kuat di sana kan. Jadi kayak aku pengen meningkatkan skill aku di bidang itu. Terus juga sekarang sih lagi aku juga pengen ada rencana buat coba mulai jualan, nanti bolehlah kasih spill biar pada tahu nih, pada beli itu. Lagi progress sih, jadi kayak nanti aja. Iya, boleh. Tolong ini ya, tolong promosikan. Oh boleh, kita siapin template HMM ya. Nanti aku masukin IG-nya juga kak. Aku bayar promote ke. Oh gak usah, gratis aja. Oh gratis. Apa sih yang ngebuat Kak Dina ya? Udah sharing-sharing gini. Nih yang belakang yang biasa bikin template nih kak. Oke, ntar aku hubungin ya, siapa nih? Joseph, oke, aku hubungin. Iya. Kalau misalnya udah beres nih. Iya, boleh kak. Itu sih rencana aku depannya. Kayak tapi sekarang emang lebih fokus ke mau join ke perusahaan sih. Boleh tau nggak kak perusahaan mana yang mau dituju? Banyak sih aku. Kak ahlinya tuh di bidang operasional, finance, atau masih tetap nih di SDM? Kalau untuk pengalaman magang sendiri itu aku lebih ke marketing sebenarnya. Oh marketing. Marketing, tapi aku pengen lebih menjurus ke lebih menyebar ke SDM juga, ke HR gitu sih. Biar kepake juga ya kak ilmu-ilmu yang di himpunan gitu. Karena emang gimana ya, perusahaan juga bakal ngelihat CV aku. Iya. Kebanyakan pengalaman aku di bidang mana, dan bidang marketing dan SDM itu memang yang paling menonjol di pengalaman aku sih, makanya aku mau fokus kedua hal itu. Iya sih benar. Ini aku bingung nih, CV aku isinya desain semua. Ya udah kok jadi desain. Aduh berat banget. Sebenarnya nggak ke situ sih ke arahnya. Tapi ya udahlah ya. Tapi aku sempat jadi ini loh, ikutan magang di bagian desain. Iya. Di mana tuh kak? Di salah satu startup di Malang. Ngurusin Instagram mereka. Jadi kayak aku di CV aku kayak nano banget, kayak tiba-tiba ada desain, tiba-tiba ada marketing, tiba-tiba ada kayak bener-bener ini banget sih. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kayak ya udah ya emang juga gitu loh. Kalau misalnya kalian memang pengen coba ini dulu gitu. Itu juga sama-sama dapat pengalaman yang besar banget kan kak gitu. Oke kak, aku mau nanya nih kak, gimana sih menurut kakak definisi keberhasilan? Keberhasilannya, aku sih sebenarnya nggak terlalu gimana banget ya, maksudnya kayak nggak, menurut aku memang definisi keberhasilan tuh nggak ada yang berpatokan satu doang gitu. Iya betul. Menurut aku sendiri tuh berhasil itu sederhana aja, yang kayak kalau misalnya
tujuan kalian tercapai, impian yang kalian memang mau impikan tercapai, ya udah kalian itu berhasil gitu loh, berhasil mencapai tujuan kalian, berhasil menghadapi semua rintangan buat capai tujuan itu gitu loh. Kayak atau sederhana kalian kayak oh hari ini lebih produktif nih daripada kemarin, udah aku berhasil hari ini benar. gitu loh. Bangga juga kan sama diri Itu sendiri. suatu hal yang menurut aku hal-hal kecil yang harus diapresiasi gitu Iya, loh. betul. Karena semakin kita banyak mengapresiasi diri kita sendiri, kayak percaya diri itu semakin meningkat gitu loh. Kayak daripada kita selalu mikir kayak kayaknya aku nggak bisa deh, kayak kemarin aku ini deh gitu loh. Iya, pikiran-pikiran negatif tuh pasti ada. Pasti ada kan, jadi kayak lebih baik fokusnya ke hal yang positifnya. Iya benar. Dan kalau misalnya kalian memang bisa fokus dengan hal-hal yang positif itu, kalian bisa dengan bisa gimana sih, kayak fokus gitu loh dengan tujuan kalian. Iya, jadi mudah gitu loh ngerjainnya. Walaupun sebenarnya pasti ya ada gagalnya, tapi kan pasti. ya udah itu namanya juga proses ya Kak. Iya. Tetap aja dijalanin gitu kan. Gak usah takut gitu. Kakak asalnya dari mana sih Kak? Aku asalnya dari Padang. Oh, Kak Padang. Aku Minang. Oh iya? Iya, Kakak Tapi suka Padang juga? Enggak sih. Aku keturunan Minang, tapi nggak tahu kok orang Padang apa enggak. Iya gimana? Iya, nggak tahu, pokoknya kata mama ada keturunan Minangnya aja. Kakak ada sukunya nggak? Ada. Apa, Kak? Suku Piliang. Oh, Kakak Piliang. Oh, ada suku Caniago. Oh, Caniago. Iya. Oh. Om aku Piliang. Oh iya. Iya. Tapi berarti kamu bukan besar di Padang ya? Enggak, aku lahir di Medan. Oh di Medan. Terus pindah ke sini. Aku besarnya di Bukit Tinggi sih. Bukit Tinggi. Spesifiknya ya. Iya. Saya kalau misalnya aku bilang Bukit Tinggi pada nggak tahu nggak sih? Tahu Kak, tahu tahu. Tahu. Nah itu, sebenarnya terkenal nggak sih Kak? Bukit Tinggi, Pariaman. Oh iya. Iya. Hawaii sih kali. Apa ya? Soalnya Tahu. sate Padang banyak. Iya sih Pariaman ya. Logo. Aku lihat soalnya Aku deket rumah. besarnya di Bukit Tinggi emang. Aku memang dua-duanya dari. Oh ala, uni. Banget nih, gitu loh, pusat uni-uni. Pantas muka kakak uni banget. Sering pulang kampung nggak Kak? Sekarang sih belum ya. Aku nggak pulang Belum. kampung lagi. Udah berapa lama Kak? Udah hampir setahun lagi. Setahun ya. Ada rencana mau kesana lagi nggak Kak? Dekat-dekat ini belum ada sih. Dekat yang mana? Karena aku nggak boleh pulang sebelum aku dapat kerjaan. Kenapa? Sebagai orang Minang yang harus. Oh iya bener, kita harus merantau dulu baru kalau udah ini balik bawa harta sebenarnya kan itu kan Kak. Kayak Ciri khas orang Minang ternyata nggak berlaku di laki-laki ya Kak, di perempuan juga. sih. Kayak beda-beda sih, tapi ya. Iya. Aku dapatnya kayak gini ya, gimana ya didikan orang tuanya. Kalau soal pasangan harus suruh Minang Kak. Enggak sih. Kok kita jadi gini ya? Ya bahas. Tadi bahas keberhasilan, tiba-tiba kita bahas soal kehidupan pribadi. Apa ya Kak? Aku juga kaget tuh, ternyata Kak Gina orang Minang, tapi mukanya orang Jawa Kak. Oh iya. Mm-mm. Oh gitu. Iya. Salah ya. Mungkin dapat jodohnya. Iya, aduh. Orang Sumatera nih. Aduh, nggak tahu ya. Oke Kak, sebelum kita tutup nih Kak, ada nggak Kak yang ingin Kakak sampaikan ke netizen agar mereka bisa ngikutin jejak Kakak, terus juga bisa ngejar cita-cita? Ada dua nih Kak pesannya buat netizen sama buat himpunan. Oke, buat netizen dulu kali ya. Mungkin tadi kalian nggak harus benar-benar berpatokan dengan hidup orang lain gitu. Iya, Maksudnya betul. kayak misalnya aku pencapaian aku seperti ini, kan nggak harus juga berpatokan ke pencapaian itu. Kalau misalnya kalian merasa kan berhasilnya, kalau misalnya kalian udah mirip mereka nih, udah Iya. mirip si dia nih. Oh, kalau misalnya sesuai dengan pengalaman si ini, aku udah berhasil nih. Iya. Kalian pasti punya perjalanan masing-masing gitu loh. Maksudnya kayak pasti punya tujuan masing-masing, proses masing-masing. Jadi kalian kayak fokus ke tujuan kalian masing-masing, tujuan dan proses kalian di sana Iya, gitu loh. betul. Jangan terlalu berpatokan ke orang-orang gitu loh. Karena nanti jadinya kalian nggak fokus dengan diri kalian masing-masing, jadinya lebih ke ini nggak sih, kayak sering banding-bandingin gitu Iya. loh. Banding-bandingin itu kayaknya bikin kita makin down gitu loh. Aku ngerasa
ngerasa nggak ada bagusnya kalau misalnya kalian harus membandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain. Intinya percaya diri tuh penting ya kak, jangan takut gitu sama diri sendiri. Karena netizen tuh banyak yang nanti gue gagal, nanti gue nggak bisa gimana ya. Jadi pikiran-pikiran tuh masuk gitu loh. Jadi Kalau kalian udah tahu tujuan kalian apa, Iya. ya udah kalian fokus aja ke tujuan itu gitu loh, nggak usah mikir yang lain, nggak usah mikirin hal-hal yang omongan orang tuh juga nggak usah didengerin, kayak ya lalu gitu kan biasa ada tuh kak saling sama temen kayak ih lu kok udah duluan sih nih katanya mau bareng segala macem gitu kan kan. fokus aja gitu. Iya. Kalau untuk himpunan sendiri, aku sih merasa himpunan memang suatu hal yang worth it untuk dilakukan Iya, ya benar. selama perkuliahan. Kayak ya udah sih kalian satu hari cuman berapa kelas sih? Satu Iya. kelas, 2 kelas doang kan? Kayak sebanyak itu loh waktu luang kalian selama perkuliahan yang bisa kalian manfaatkan dengan banyak hal gitu Iya. loh. Salah satunya ya himpunan organisasi HMM gitu Iya. kan. Terus juga untuk staff-staff HMM yang sekarang semangat deh ya. Kita udah mau purna sih kak bentar lagi. Ini nih yang di belakang ini nih yang mau lanjutin nih ntar. Aduh, semangat ya kalian ya. Semangat sih kalian. Iya bener sih kak, daripada kita scroll TikTok ya kan joget-joget gitu. Baik, kita masuk himpunan. Karena banyak kan kak pengalamannya. Memang ini sih memang kayak banyak ya kegiatannya. Iya, Kayak, banyak banget. Mengurus Energi. ya nggak bisa dipungkiri kalau misalnya kegiatan himpunan pasti mengurus energi gitu loh. Iya. Tapi jadi mati nggak sih kayak Tapi enjoy aja gitu kan enjoy kak. banget, Kayak enjoy aja. emang persiapan proker tuh berat. Tapi setelah selesai, wah lega. Bisa juga ya ternyata terlewati. Iya, apalagi kan sekarang offline ya. Iya offline semuanya. Overall offline tuh lebih berasa sih karena waktu aku himpunan kemarin tuh full online kan. Iya. Jadinya kayak itu sayang banget sih. Aku kayak nggak Ya terlalu cuma berasa. lewat Zoom doang ya kak. Gitu loh. Aku ini loh sama kalian sekarang. Aku pernah ngerasain waktu Maxrom. Oh iya sempat. Aku kayak ini banget sama kalian bisa yang kerja ngumpul di kampus sampai malam ngerjain proker ini gitu. Itu capek kak. Tapi nggak apa-apa, itu seneng kan kita dapat teman baru, terus pengalaman baru juga kan gitu. Menurut kakak nih kak, HMM yang sekarang tuh gimana sih kak? Yang sekarang sih aku suka ya, maksudnya kayak sekarang ini ada podcast segmen baru kan. Iya bener. ide baru yang memang harusnya kalian kembangkan lagi gitu loh, nggak harus patokan dengan poker-poker yang lama, Iya dengan benar. gaya lama gitu loh, kan bisa loh mengembangkan ide-ide kalian, kan bebas untuk menyalurkan ide kalian dan menjadikan itu sebagai proker Iya, di benar. HMM gitu loh. Dan aku apresiasi banget sih kayak Makasih kak. Aku jadi malu. Padahal emang HMM ya. jadi kayak aku ngerasa sih ada progres yang signifikan antara HM aku dulu, HM di atas aku, Iya. HM aku dan HM kalian tuh progresnya makin naik dan aku harap kedepannya makin naik lagi sih. Tapi itu juga nggak luput dari bantuan kakak-kakak Purna. Apalagi kakak 2019, 2020 ngebantu banget. Kadang kalau lagi ada proker kan suka ngasih masukan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh di HMM gak jalan sendirian. Kita tuh benar-benar dibantu sama kakak-kakaknya. Walaupun kakaknya udah jadi Purna, tapi mereka masih bersedia loh, kayak ini Kak Gina nyempetin waktu buat podcast. Terus kadang kalau ada proker, HCH kakak sempet datang kan kemarin tuh. Terus juga kayak proker-proker lain tuh ngebantuin kalau kita ada kendala, kadang suka ditanya-tanya gitu. Jadi ngapain takut ya kak? Udahlah gitu, daripada santai-santai di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Ini ikut rapat di HMM. Seru gitu pembahasannya. Bukan diri aja di sini ya. Iya, banyak banget kan kak yang kita dapetin, gak cuma itu aja gitu kan kak. Kayak, duh makasih banget ya kak udah datang ke podcast ini. Ini sebenarnya podcast pertamanya HMM dari Humas gitu. Doain ya kak, semoga si HMM ini tuh kedepannya jauh lebih berkembang lagi, terus bisa ngeluarin ide-ide yang kreatif gitu kak. Iya. Mudah-mudahan nih segmennya lanjut terus ya. Amin. Yuk periode depan semangat. Tambah lagi nih kerjaannya. Iya, nggak apa-apa lah kan ini juga buat diri sendiri. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe podcast Ngomen di YouTube Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Bakri. Supaya kalian nggak ketinggalan nih episode serunya, dan juga share ke teman-teman kalian yang butuh motivasi dan
semangat ekstra buat ngejar mimpi kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram HMMU Bakri dan TikTok HMMU Bakri biar kamu nggak ketinggalan nih info-info yang menarik dari HMMU Bakri. Kak Gina sering ngepoin HMMU Bakri nggak Kak? Dari Instagram, TikToknya, gimana Kak? Kontennya? Makin menarik Makin menarik ya? Menarik sih. Ini kayaknya gak bisa tahu ya. Enggak, ini semuanya banyak loh ya. kayak ide mereka juga. Itu kan makin ini sih. Pasti lah ya makin berkembang. Iya. Apalagi sekarang makin banyak tools yang bisa kalian pakai. Masih Canva. Ya Allah. Iya. Ya, kita harus semangat cari duit biar bisa ngeproin yang lainnya sih. Oke. Ini tim ini. Nih di sini nih Umas nih Kak, Umas semua. Oke, Manatizen, kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Tetap semangat, terus kejar mimpi dan jangan lupa stay awesome. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat Kak Gina udah nyempetin waktunya, udah hadir. Sama-sama Kak. Semoga nggak kapok ya Kak datang ke sini lagi, karena ya kita butuh nih cerita-cerita inspiratif dari Kakak. Sangat inspiratif banget kan guys. Ini adalah narasumber terkece kita hari ini. Oh ya, buat teman-teman juga big thanks kalian udah nyaksiin podcast kita. Semoga dengan adanya podcast ini kalian juga makin termotivasi. Dan jangan lupa buat ikut dan nonton episode berikutnya ya guys. Bye bye. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe podcast Momen di YouTube Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Bakri biar kalian gak ketinggalan episode seru lainnya. Dan juga share ke teman-teman kalian yang butuh motivasi dan semangat ekstra buat ngejar mimpi mereka. Dan jangan lupa untuk juga follow Instagram kita @HMMUBakri dan TikTok kita @HMMUBakri biar kamu gak ketinggalan info-info yang menarik dari HMMU Bakri.